Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Atida Safalaila, jurusan Psikolog di Universitas Musoa. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pemahaman epistemologi. Epistemologi atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengandaian-pengandaian dan dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Para filosof para Sokrates, mereka menyarankan bahwa pengetahuan mengenai struktur kenyataan dapat lebih dimunculkan dari sumber-sumber tertentu ketimbang sumber-sumber lainnya. Pendapat Heraklitus menekankan penggunaan indera, sedangkan pendapat Parmenides menekankan penggunaan akal. Meskipun demikian, tidak seorang pun di antara mereka yang meragukan kemungkinan adanya pengetahuan mengenai kenyataan. Kemudian pada abad ke-5 Masehi, mereka meragukan akan kemampuan manusia mengetahui realitas adalah kaum filosof. Kemudian pada kali ini, Bacon mengkritik filsafat Yunani yang menurutnya lebih menekankan perenungan dan akibatnya tidak mempunyai praktis bagi kehidupan manusia. Karena itu, usaha yang ia lakukan pertama kali adalah menegaskan tujuan pengetahuan. Pengetahuan dan usaha manusia didekatkannya satu sama lain. Umat manusia ingin menguasai alam, tapi menurut Bacon, keinginan itu tidak tercapai sampai pada zamannya. Bahkan Bacon menganggap bahwa logika lebih cocok untuk melestarikan kesalahan dan kesesatan yang ada ketimbang mengejar dan menentukan kebenaran. Kemudian menurut Descartes, dalam filsafat pengetahuan bukan bagaimana kita tahu, tetapi bagaimana kita dapat membuat kekeliruan. Bila kita secara sistematis mencoba keraguan sebanyak mungkin tentang pengetahuan kita, akhirnya kita akan mencapai titik yang bisa diragukan sehingga pengetahuan kita dapat membangun di atas kapasitas absolut. Prosedur yang didasarkan Descartes untuk mencapai kapasitas ialah keraguan metode universal. Usaha meragukan itu akan berhenti apabila ada sesuatu yang tidak dapat diragukan lagi. Pengetahuan yang diperoleh oleh manusia melalui akal, indera, dan lain-lain mempunyai metode tersendiri dalam teori pengetahuan. Di antaranya adalah metode induktif. Induktif yaitu metode yang menyimpulkan suatu pernyataan-pernyataan hasil observasi yang disimpulkan dalam suatu pernyataan yang lebih umum. Menurut Hume, pernyataan yang berdasarkan observasi betapapun besar jumlahnya secara logis tidak dapat menghasilkan satupun pernyataan umum yang tak terbatas. Dalam induksi, telah diperoleh pengetahuan, maka akan dipergunakan hal-hal lain seperti ilmu pengajaran kita bahwa kalau logam dipanas, ia akan mengembang. Bertolak dari teori ini, kita akan tahu bahwa logam lain yang kalau dipanasi juga akan mengembang. Dari contoh di atas, bisa diketahui bahwa induksi tersebut memberikan suatu pengetahuan yang disebut dengan pengetahuan sintetik. Kemudian metode yang kedua yaitu metode deduktif. Deduktif ialah suatu metode yang menyimpulkan bahwa data-data empirik diolah lebih lanjut dalam satu sistem pernyataan yang runtut. Ada penyelidikan bentuk logis teori itu dengan tujuan apakah teori tersebut mempunyai sifat empiris atau ilmiah, apakah ada perbandingan dengan teori-teori lain, dan ada pengujian teori dengan jalan menerapkan secara empiris kesimpulan-kesimpulan yang bisa ditarik dari teori-teori tersebut. Piper tidak pernah menganggap bahwa kita tidak dapat membuktikan kebenaran-kebenaran itu. Dia tidak pernah mengatakan bahwa berkat kesimpulan-kesimpulan yang telah diverifikasi, teori-teori dapat dikukuhkan sebagai benar.
atau bahkan hanya mungkin benar. Kemudian yang ketiga itu metode positivisme. Metode ini dikeluarkan oleh Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857. Metode ini dipangkal dari apa yang telah diketahui yang faktual dan positif. Auguste Comte menolak metafisika. Apa yang diketahui secara positif adalah segala yang tampak dan segala gejalanya. Menurut Comte, perkembangan pemikiran manusia berlangsung dalam 3 tahap. Yang pertama teologi, metafisis, dan positif. Pada tahap teologi, banyak berkeyakinan bahwa di balik segala sesuatu tersirat pernyataan kehendak khusus. Pada tahap metafisik, kekuatan rekordati itu diubah menjadi kekuatan yang abstrak dan kemudian dipersatukan dalam pengertian yang bersifat umum yang disebut alam dan dipandangannya sebagai asal dari segala gejala. Pada tahap ini, menurutnya tidaklah berguna melacak asal dan tujuan akhir seluruh alam, melacak hakikat yang sejati dari segala sesuatu. Menurut Comte, yang penting adalah menemukan hukum-hukum kesamaan dan urutan yang terdapat pada fakta-fakta dengan pengamatan dan penggunaan akal. Kemudian metode yang keempat yaitu metode kontemplatif. Metode ini mengatakan adanya keterbatasan indera dan akal manusia untuk memperoleh pengetahuan. Haruslah mengembangkan suatu kemampuan akal yang disebut dengan intuisi. Intuisi dalam tasawuf yaitu pengetahuan yang datang dari Tuhan melalui pencerahan dan penyinaran. Al-Ghazali menerangkan pengetahuan yang diperoleh oleh intuisi ini hanya bersifat individual dan tidak bisa dipergunakan untuk mencari keuntungan seperti ilmu pengetahuan yang dewasa ini bisa dikomersialkan. Metode yang kelima adalah metode dialektis. Metode ini diajarkan oleh Socrates, namun Plato mengkritik dan mengubah menjadi logika. Kini dialektika berarti tahap logika yang mengajarkan kaidah-kaidah dan metode-metode penuturan, juga analisis sistematik tentang ide-ide untuk mencapai apa yang terkandung dalam pandangan. Dalam kehidupan sehari-hari, dialektida berarti kecakapan untuk melakukan perdebatan. Dialektida di sini berarti mengompromikan hal-hal yang berlawanan, seperti diktator. Di sini manusia diatur dengan baik, tapi mereka tidak mempunyai kebebasan. Kemudian yang kedua, keadaan di atas menampilkan lawannya, yaitu negara anarki dengan warga negara mempunyai kebebasan tanpa batas, tetapi hidup dalam kekacauan. Kemudian yang ketiga, tesis dan antitesis. Ini disintesis yaitu negara demokrasi. Dalam bentuk ini kebebasan warga negara dibatasi oleh undang-undang dan hidup masyarakat tidak kacau. Kemudian perkembangan ilmu pada masa modern dan kontemporer secara epistemologi. Jadi pada masa modern adalah munculnya pandangan baru mengenai ilmu pengetahuan. Pandangan itu merupakan kritik terhadap pandangan Aristoteles, yaitu bahwa ilmu pengetahuan sempurna tidak boleh mencari untung. Diganti dengan pandangan bahwa ilmu pengetahuan justru harus mencari untung, artinya dipakai untuk memperkuat kemampuan manusia di bumi ini. Kemudian pada abad berikutnya terjadilah reformasi industri 1, mulai sekitar tahun 1800 dengan pemakaian mesin-mesin mekanis. Lalu reformasi industri 2 mulai sekitar tahun 1900 dengan pemakaian listrik dan titik awal pemakaian sinar-sinar.
Dan kemudian reformasi 3 yang ditandai dengan penggunaan kekuatan alam dan penggunaan komputer yang sedang kita saksikan di masa ini. Dengan demikian, perubahan ilmu pengetahuan mempunyai peran penting dalam pembentukan peradaban dan kebudayaan manusia, dan kecenderungan yang terjadi pada jantung setiap ilmu pengetahuan dan juga para ilmuwan untuk lebih berinovasi untuk penemuan dan perumusan berikutnya. Semakin maju pengetahuan, semakin meningkat keinginan manusia. Sampai mereka merajalela, memaksa, dan bahkan membabi buta. Akibatnya, ilmu pengetahuan menjadi tidak manusiawi lagi, cenderung diperbudak manusia sendiri yang telah mencanangkan dan menghasilkannya. Ilmu pengetahuan dan teknologi akhirnya mau tidak mau mempunyai kaitan langsung ataupun tidak dengan struktur sosial dan politik. Pada gilirannya, kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi itu mau tidak mau akan berkaitan juga dengan jutaan manusia. Kecenderungan-kecenderungan yang telah disebutkan itu biasanya sering disebut dengan lingkaran setan. Menurut Gregory Bateson, sebab-sebab utama yang menimbulkan krisis-krisis di atas ialah kesalahan epistemologi yang mendasari ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Menurutnya, dalam metode keilmuan, 3 objek yang dikaji adalah realitas empiris, indrawi, dan dapat dipikirkan dengan rasio. Menurut Herman Kahn, menyebutkan bahwa budaya yang dihasilkan dari epistemologi adalah budaya indrawi, yaitu budaya yang bersifat empiris, duniawi, sekular, humanistik, utiliter, dan hedonistik. Ilmu pengetahuan bertujuan untuk menundukkan alam. Alam dipandangannya sebagai suatu untuk dimanfaatkan dan dinikmati semaksimal mungkin. Menurut Nasr, mengemukakan bahwa akibat yang terjadi jika kita menggunakan pendapat itu, alam akan diperlakukan manusia modern seperti pelacur, pengambilan manfaat dan kepuasan dirinya tanpa rasa kewajiban dan tanggung jawab apapun. Dengan demikian, pandangan dunia metafisis nyaris sirna dalam ilmu pengetahuan modern. Dalam bidang filsafat, Descartes mewariskan suatu metode berpikir yang menjadi landasan berpikir pengetahuan modern. Langkah-langkah tersebut adalah yang pertama, tidak menerima apapun sebagai hal yang benar, kecuali kalau diyakini bahwa itu memang benar. Kedua, memilah-milah masalah menjadi bagian-bagian terkecil untuk mempermudah penyelesaiannya. Kemudian yang ketiga, berpikir runtut dengan mulai dari hal yang sederhana, sedikit demi sedikit untuk mencapai ke hal yang paling rumit. Sedangkan perkembangan ilmu pengetahuan di zaman kontemporer ditandai dengan berbagai teknologi canggih. Sehingga terjadi spesialisasi ilmu yang semakin tajam. Ilmu kontemporer itu mendalami hal secara sedikit, tapi sangatlah mendalam. Seperti ilmu kedokteran pun semakin menajam dalam spesialis dan subspesialis. Demikian bidang-bidang ilmu lain di samping kecenderungannya adalah sistem antara bidang ilmu satu dengan yang lain, sehingga dihasilkannya bidang ilmu baru seperti bioteknologi dan psikolinguistik. Mungkin sekian penjelasan saya tentang pemahaman epistemologi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.